Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf, ini dengan Ibu siapa? Saya Ibu Kumiem. Baik, Ibu Kumiem, perkenalkan saya adalah perawat Nano yang bertugas pada sore hari ini. Ya. Di sini saya akan melakukan pengkajian atau melakukan pengambilan data kepada Ibu mengenai masalah kesehatan yang Ibu hadapi saat ini. Sebelumnya apakah Ibu bersedia? Ya, saya bersedia. Terima kasih. Nanti kurang lebih waktunya 5-10 menit. Kalau saja nanti semua data yang Ibu sampaikan kepada saya akan jaga kerahasiaannya, dan juga nanti apabila membutuhkan konsultasi dengan dokter, nanti saya akan membuka komunikasi dengan dokter. Sebelum kita lanjut, apakah ada yang ditanyakan, Bu? Tidak ada. Pertama, untuk identitas, nama lengkapnya siapa, Bu? Kumiem. Umurnya berapa, Bu? 54 tahun. Untuk agama? Agama Islam. Untuk alamat? Alamat Jogowono, RT 6 RW 2 Purworejo. Provinsi Purworejo. Untuk pendidikan terakhir? S1 PG PAUD. Untuk pekerjaan saat ini, Bu? Saat ini sebenarnya saya mengajar di TK, tapi karena keadaan seperti yang kita alami bersama, sehingga saya mengajarnya itu belajar di rumah untuk anak-anak, tetap mengajar di TK. Pada kesempatan hari ini saya akan lebih menanyakan mengenai keadaan kesehatan Ibu, keadaan kesehatan jiwa, lebih ke dalam keadaan kesehatan jiwa. Untuk saat ini keluhan yang Ibu rasakan apa, Bu? Untuk saat ini saya sangat cemas sekali dengan adanya wabah penyakit COVID-19. Apa yang Ibu khawatirkan sehingga Ibu merasa cemas? Ya, saya khawatir karena saya takut terkena virus penyakit itu, dan saya juga sangat cemas karena saya seharusnya harus pergi kemana-mana mencari nafkah untuk ekonomi, untuk melengkapi kebutuhan sehari-hari, tapi karena keadaan yang sangat menakutkan itu, saya jadi kesulitan dan income tentunya tidak cukup untuk kebutuhan sehari-hari. Cemasnya sangat berat lah, sangat berat, merasa berat. Baik, terima kasih, Bu, untuk keluhan utamanya. Kita akan lanjut untuk pengkajian data keluarga. Bisa disebutkan, Bu, untuk Ibu berapa bersaudara, Bu? Saudara dalam satu kandung, Satu kandung. ada 6 saudara. 6 saudara. Ibu anak keberapa, Bu? Saya anak kelima. Anak kelima. Ya. Untuk bapak dan ibu apakah masih ada, Bu? Kalau bapak sudah almarhum, kalau ibu masih ada. Untuk dari keluarga Ibu, apakah ada riwayat penyakit sebelumnya? Misalkan ada riwayat penyakit keturunan, hipertensi atau gula? Sepertinya tidak ada. Kebiasaan yang sering Ibu lakukan bersama keluarga, apakah bisa disebutkan salah satunya atau beberapa, Bu? Kebiasaan dalam keluarga ya, ya biasa kalau pagi ini kan waktunya waktu puasa ya, kita sahur bersama, nanti buka bersama,
Setelah itu kita berangkat ke masjid, tapi di dalam waktu sholat itu aneh dan lucu, itu harus jaga jarak dan pakai masker. Jadi ada beberapa kegiatan yang menjadi terganggu ya Bu ya? Iya, ada. Untuk selanjutnya kegiatan yang sering dilakukan di masyarakat sebelum adanya wabah ini dan adanya wabah, apakah ada perbedaan atau tidak Bu? Oh ya, sangat ada perbedaan itu jauh, karena kegiatan di dalam masyarakat itu biasanya arisan ya. Biasanya arisan, terus kumpul warga, kumpul selapangan warga, terus di dalam kelembagaan biasanya di TK, terus sekarang nggak ada masuk ke TK. Jadi untuk saat ini memang ada pembatasan untuk berkumpul ya Bu ya? Iya. Kita akan lanjut ke riwayat sosial Bu. Iya. Apakah Ibu memiliki teman atau orang terdekat? Ya, punya. Bisa diceritakan atau boleh berbagi itu siapa? Terus sekarang apakah berada di dekat Ibu atau tidak? Oh, itu. Ya, saya punya teman, cuman ya saat ini berjauhan lah, tidak campur dengan saya, kecuali keluarga saya itu memang dalam satu rumah. Lalu untuk peran serta dari kelompok masyarakat dengan adanya jaga jarak, dengan adanya pembatasan sosial, apakah mereka juga mendukung atau malah tetap masih melakukan kegiatan, aktivitas atau bagaimana? Bisa diceritakan? Ya, yang namanya hidup di masyarakat itu ya ada yang paham tentang itu, tapi ya ada yang tidak paham. Nah, kalau yang tidak paham, bagi mereka atau ibu-ibu yang lain yang sudah paham harus memberi penjelasan kepada yang belum paham tentang jaga jarak tersebut. Untuk saat ini, untuk mengurangi kecemasan yang Ibu alami saat ini, apakah Ibu mengkonsumsi obat-obatan atau jamu-jamuan? Apakah konsumsi? Oh tidak, saya tidak mengkonsumsi obat-obatan. Saya takut, malah khawatir nanti kalau salah obat malah kita akan celaka sendiri. Untuk saat ini yang Ibu lakukan untuk mengurangi kecemasan, apa saja Bu? Saya untuk mengurangi kecemasan itu saya pergi ke ladang untuk mencari sesuatu, dan terutama mencari daun-daunan untuk sayur, bahan sayur nanti mau dikonsumsi untuk saya sekeluarga. Berarti dengan mengalihkan dengan kegiatan di ladang ya Bu ya? Iya. Baik Bu, lanjut di bagian kultur dan spiritual Bu. Untuk tadi Ibu sudah berikan data bahwa Ibu Muslim ya Bu ya, Islam. Iya. Apakah saat ini ada gangguan atau perubahan ketika melakukan kegiatan keagamaan Bu? Oh iya, jelas sekarang ini ada perubahan ya, yang biasanya kalau melakukan kegiatan sholat berjamaah itu biasanya itu harus sholatnya itu yang paling depan harus dipenuhi dan harus mepet. Nah sekarang harus jaga jarak. Nah itu ya, sudah jelas perubahannya ada di situ, dan harus menggunakan masker. Selain di lingkungan tempat ibadah, apakah di lingkungan masyarakat atau kelompok juga ada permasalahan Bu? Kalau permasalahan tidak ada, cuman yang biasanya kita berkerumun karena mengadakan selapanan arisan, terus karena ada wabah yang saat ini kita ketahui bersama, akhirnya itu dihentikan. Jadi tidak diadakan untuk arisan atau kita berkerumun gitu, ditiadakan. Berarti ada beberapa kegiatan yang
harusnya dilaksanakan di masyarakat untuk sementara waktu ditunda dulu ya Bu ya? Iya, ditunda. Baik, untuk di lingkungan pendidikan dan pekerjaan apakah ada permasalahan Bu? Ya, ada juga permasalahan sih nggak ada, cuman ada peralihan. Nah, biasanya saya itu kalau pagi itu pergi ke TK untuk mendidik anak-anak TK. Nah, sekarang anak-anak TK supaya belajar di rumah, dan saya memberi pengertian kepada wali murid supaya memberi arahan panduan kegiatan anak-anak supaya terarah dan sesuai dengan tujuan pendidikan. Selanjutnya untuk dengan adanya wabah ini apakah ada permasalahan terkait ekonomi Bu? Ya ada, jelas ada. Soalnya yang biasanya itu saya itu mencari ekonomi dengan cara jualan baju. Nih saya nggak bisa jalan-jalan untuk jualan baju. Jadi tentang ekonomi jelas rendah. Dan saya untuk mencukupi kebutuhannya itu saya itu tadi mencari dedaunan untuk bahan sayur di rumah. Selanjutnya masih ada satu pertanyaan terakhir Bu, Ya. mengenai pelayanan kesehatan yang ada di lingkungan Ibu sendiri, apakah sudah memadai mengenai fasilitas dan lain-lain Bu? Oh, kalau di lingkungan ini saya karena saya maaf ya, saya itu tidak sering ke puskesmas, jadi ya kemungkinan juga sudah ada lah di puskesmas yang agak jauh, tapi karena saya itu nggak bisa numpak kendaraan, jadi ya nggak sering-sering ke sana. Jadi ya alhamdulillah badan sehat, yang paling dekat itu UBK desa itu ada. Berarti untuk yang di desa sendiri masih menggunakan fasilitas layanan bidan desa ya Bu? Iya. Baik, Ibu sangat kooperatif sehingga tindakan pengajian ini dapat berjalan dengan lancar. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Nah, itu yang saya tanyakan itu yang tentang penyakit corona itu, karena saya kegiatannya saya alihkan ke ladang. Apakah di ladang itu juga bisa terkena penyakit itu atau tidak? Walaupun di situ juga saya mesti rasa cemas juga walaupun saya ke ladang. Coba tolong dijelaskan. Jadi sebelumnya untuk kegiatan ke ladang itu apakah tingkat kecemasan Ibu itu menurun atau tidak? Ya itu agak menurun karena untuk menghibur dan untuk mengurangi rasa kecemasan memang ke ladang itu nanti. Jadi kalau untuk yang cemas karena takut tertular, karena memang tetap harus keluar. Jadi tidak hanya Ibu saja, di luar sana juga masih banyak pekerja-pekerja yang memang harus keluar rumah, seperti ojek online dan lain sebagainya, yang memiliki resiko masih memiliki resiko. Mereka yang bekerja di luar rumah itu ada beberapa langkah yang bisa kita ambil, salah satunya dengan melakukan kegiatan hidup bersih dan sehat. Nah, ketika Ibu berada di luar rumah itu seharusnya ketika Ibu berada di luar rumah itu bisa menggunakan masker untuk melindungi diri Ibu dan juga untuk melindungi orang lain, karena penggunaan masker itu untuk menelapkan percikan-percikan dari mulut kita ataupun dari mulut orang lain yang kemungkinan itu, karena kita tidak tahu apakah itu membawa virus atau tidak. Jadi setelah menggunakan masker ketika sedang berada di luar, kalau bisa hindari kerumunan. Kalau memang di ladang tetap menjaga jarak ya Bu ya. Selanjutnya ketika sudah pulang ke rumah, diusahakan jangan langsung bertemu dengan keluarga, tetapi diusahakan mencuci tangan atau mengganti pakaian, bahkan kalau bisa mandi terlebih dahulu baru nanti berinteraksi dengan keluarga. Mencuci tangan cukup dengan air mengalir dan air bersih, tidak harus menggunakan hand sanitizer, karena dengan mencuci tangan dengan air mengalir dan air sabun itu sudah cukup untuk terhindar dari kuman ataupun virus.
selain itu karena memang sekarang masih musim puasa, bulan puasa, ketika berbuka ataupun sahur diusahakan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Kalau memang perlu menambah menggunakan vitamin juga diperbolehkan. Mungkin itu saja. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Bu? Kayaknya sudah jelas. Terima kasih penjelasannya. Baik. Terima kasih atas kerjasamanya. Nanti akan segera kita kaji lagi hasil wawancara kita, hasil pengkajian ini. Untuk selanjutnya mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.